Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Bintot Safi Faisal, dari program PAI semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah IAD ISD IPD tentang membahas manusia dan pandangan hidup, tanggung jawab, kegelisahan, dan harapan. Makalah ini disusun oleh Bintot Safi Faisal, Rosid, dan Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang harapan manusia. Harapan manusia adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan berubah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, namun diyakini bahwa terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Namun ada kalanya harapan tertentu pada seseorang atau sesuatu. Pada praktiknya, banyak orang mencoba menjadikan harapan menjadi nyata dengan cara berdoa atau berusaha. Beberapa pendapat menyatakan bahwa esensi harapan berbeda dengan berpikir positif, yang merupakan salah satu cara terapi atau proses sistematis dalam psikologi untuk menangkal pikiran negatif atau pikiran pesimis. Manusia dan harapan. Harapan dalam hidup manusia merupakan cita-cita, keinginan, penantian, kerinduan supaya sesuatu itu terjadi. Dalam menantikan adanya sesuatu yang terjadi dan diharapkan, manusia harus melibatkan manusia lain atau kekuatan lain di luar dirinya supaya sesuatu terjadi atau terwujud. Menurut macamnya, ada beberapa harapan yang optimis dan harapan pesimistis atau tipis harapan. Harapan yang optimis artinya sesuatu yang akan terjadi itu sudah memberikan tanda-tanda yang dapat dianalisis secara rasional bahwa sesuatu yang akan terjadi akan muncul pada saatnya. Dan harapan yang pesimis itu ada tanda-tanda rasional tidak akan terjadi. Harapan itu ada karena manusia hidup penuh dengan keinginannya atau maunya. Setiap manusia memiliki harapan yang berbeda-beda. Orang berpikir yang luas, harapannya pun akan luas. Begitupun sebaliknya, orang yang berpikir sempit, maka harapannya juga akan sempit. Harapan itu bersifat manusiawi dan dimiliki semua orang dalam hubungannya. Dengan pendidikan moral untuk mewujudkan harapan, perlu diwujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harapan apa yang baik. Yang kedua, bagaimana cara mencapai harapan itu. Yang ketiga, bagaimana bila harapan tidak tercapai. Jika manusia mengingat bahwa kehidupan tidak hanya di dunia, namun di akhirat juga, maka sudah selayaknya harapan manusia untuk hidup di dunia tempat tersebut bahagia. Dengan begitu, manusia dapat menyelesaikan kehidupan antara dunia dan akhirat dan selalu berharap bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini. Namun kita sebagai manusia harus sadar bahwa harapan tidak selamanya menjadi kenyataan dan terwujud. Dan kesimpulan pada makalah ini adalah pandangan hidup adalah bagaimana manusia memandang kehidupan atau bagaimana memiliki konsepsi tentang kehidupan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja
atau tidak disengaja. Harapan adalah keinginan supaya sesuatu dapat terjadi atau keinginan yang belum terwujud. Langkah-langkah perpandangan hidup yang baik adalah yang pertama, mengenali. Yang kedua, kita harus mengerti. Yang ketiga, harus menghayati. Dan yang keempat, harus meyakini. Dan yang kelima, kita harus mengabdi. Dan macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Dan yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Dan yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Dan yang kelima, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pernyataan harapan pada diri seseorang manusia adalah masa depan memberikan harapan, masa sekarang memberikan pengertian, dan masa lalu memberikan pengalaman. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum panafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.